Asas wawasan Nusantara itu ada 5. Yang pertama ada dipatuhi, yang kedua ditaati, ketiga dipelihara, keempat diciptakan, ada 4 ralat. Demi taatnya dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama, asas wawasan Nusantara, kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan, arah pandang ke dalam bangsa Indonesia, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, arah pandang keluar, menjaga kepentingan nasional untuk semua, aspek kehidupan kedudukan wawasan Nusantara yang diyakini keberadaannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kedudukan kedua wawasan Nusantara. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya. Yang kedua, Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusi negara, wawasan Nusantara sebagai visi nasional. Ketahanan nasional sebagai kebijaksanaan nasional, paradigma wawasan Nusantara sampai bawah. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Menurut Munajat Danu Saputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang paling berhubungan, serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial, dimulai dari dalam wujud nasionalisme yang tinggi. Itu bukanlah hal yang mudah, di mana dengan adanya globalisasi saat ini mengakibatkan liberalisasi serta dominasi pasar bebas. Buku berjudul Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia, sebuah tantangan yang dibuat oleh M. Azam Manan berupa mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.